Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia Putri dengan NIM 21060036. Pada kali ini saya akan menampilkan hasil presentasi kelompok 11, yaitu dengan judul Transformasi Pertanian dan Pembangunan Daerah Pedesaan. Ada 6 kategori subbab yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada arti penting sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Yang kedua, pertumbuhan dan stagnasi pertanian sejak tahun 1950. Yang ketiga, struktur agraria di negara sedang berkembang. Yang keempat, peran penting kaum perempuan. Dan yang kelima yaitu ilmu ekonomi pembangunan sektor pertanian. Dan yang terakhir, menuju strategi pembangunan pertanian dan pedesaan yang handal. Yang pertama ada arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Yaitu, pedesaan merupakan suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenaga kerjaan. Dan sehingga akan memerlukan 3 unsur dasar pelengkap dasar. Yaitu pertama unsurnya percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, institusional, insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. Yang kedua, peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasikan pada upaya pembinaan ketenaga kerjaan. Unsur yang ketiga yaitu diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya, yaitu non-sumbangan terbesar secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Yang kedua, pertumbuhan dan stagnasi pertanian sejak tahun 1950. Beberapa dewasa yang lalu, banyak negara berkembang yang berhasil mencapai peningkatan pertumbuhan GNP-nya, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi berasal dari manufaktur dan perdagangan, yaitu hampir mencapai lebih dari 10%. Sebaliknya, pada masa pertumbuhan output pertanian, sebagian besar negara yang sedang berkembang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Karena mengalami laju pertumbuhan yang sangat tinggi itu justru akan mengakibatkan andil output pertanian dalam GNP secara keseluruhannya akan terus menurun. Berikutnya ada Organisasi Pangan Dunia atau disingkat dengan FAO. Mereka telah memperingati akan adanya bencana kekurangan pangan yang gawat. Dan FAO baru-baru ini memperkirakan karena penyediaan pangan yang kurang memadai untuk lebih dari 270 juta jiwa di antara 750 jiwa total penduduk yang mengalami kekurangan gizi. Dan penyebab utama memburuknya kinerja pertanian di negara-negara ketiga itu yaitu karena terabaikannya sektor yang sangat penting dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintahan itu sendiri. Dan diperparah lagi dengan gagalnya pelaksanaan investasi dalam perekonomian industri perkotaan, yang terutama disebabkan oleh kesalahan dalam memilih strategi industrialisasi substitusi impor dan penetapan nilai kurs yang sangat terlalu tinggi. Selanjutnya ada struktur agraria di negara sedang berkembang, yaitu terbagi beberapa struktur. Yang struktur pertama yaitu 2 jenis pertanian dunia sebenarnya, yaitu pola atau sistem pertanian yang ada di dunia dibagi menjadi 2 pola yang berbeda. Yang pertama, pola pertanian di negara-negara maju memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dengan kapasitas produksi dan rasio output per tenaga kerja juga yang lebih tinggi.
Sehingga dengan jumlah petani yang sedikit dapat menyediakan bahan pangan bagi seluruh penduduk. Dan pola yang kedua yaitu pola pertanian yang tidak atau kurang efisien umumnya terdapat di negara-negara berkembang. Tingkat produktivitasnya begitu rendah sehingga hasil yang diperoleh seringkali tidak memenuhi kebutuhan para petaninya itu sendiri. Selanjutnya, di sejumlah negara-negara yang sedang berkembang, pertaniannya itu bersifat subsisten. Sedangkan di negara-negara maju, pertumbuhan output pertaniannya juga lebih maju. Dan laju pertumbuhan tersebut dipicu oleh perkembangan teknologi dan pengetahuan biologi yang mampu menghasilkan tingkat produktivitas tenaga kerja dan lahan yang lebih tinggi. Struktur yang kedua yaitu petani kecil di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Pola kepemilikan lahan yang sangat timpang mudah ditemui di negara-negara Amerika Latin dan sebagian negara-negara di Asia. Di Afrika, pola kepemilikan lahan yang lebih merata karena faktor-faktor sejarahnya yang memang berbeda. Dan begitu luasnya lahan yang tersedia, sehingga pola serta struktur kegiatan pertanian pun juga ikut berbeda. Struktur yang ketiga, Amerika Latin dan Asia atau persamaan dan perbedaan para petani di kawasan Amerika. Persamaan dan perbedaan para petani di kawasan Amerika Latin dan Asia adalah petani kecil pedesaan yang tujuan pokoknya adalah sekedar dapat mempertahankan hidupnya. Struktur yang keempat, pola dan sumber daya latifundio dan minifundio, lahan yang terbatas di Amerika Latin. Latifundio yaitu kepemilikan lahan yang sangat luas, yang merupakan sebuah unit usaha pertanian besar yang bisa menampung lebih dari 12 orang pekerja bahkan sampai ratusan. Namun berbeda dengan minifundio, yaitu unit usaha pertanian terkecil yang hanya dapat menampung keluarga atau kurang lebih 2 orang pekerja saja. Struktur yang kelima yaitu fragmentasi dan subdivisi lahan petani di Asia. Dan yang kelima, pertanian subsisten dan perluasan perdagangan di Afrika. Yang keempat, peran penting kaum perempuan. Dalam beberapa kasus, kaum wanita melakukan sekitar 70% tugas pertanian, dan dalam satu kasus itu, hampir mencapai 80% dari keseluruhan pekerjaannya. Selama ini, kaum wanita telah memberikan kontribusi yang besar dalam pentingnya meningkatkan ekonomi pertanian. Secara umum, keterlibatan kaum wanita ini dalam berbagai macam proyek pembangunan dan program-program peningkatan kesejahteraan masih sangat terbatas. Namun, pentingnya peran dan fungsi kaum wanita tersebut telah dibuktikan dengan keberhasilannya dengan program-program pembangunan yang melibatkan partisipasi perempuan secara penuh. Selanjutnya, ilmu ekonomi pembangunan sektor pertanian. Yang pertama ada pertanian subsisten, yaitu pencegahan risiko, ketidakpastian, dan upaya mempertahankan kelangsungan hidup dalam pola pertanian subsisten klasik. Sebagian besar output dikonsumsi sendiri oleh keluarga petani, atau hanya sebagian kecil sisanya yang dijual atau diperdagangkan di pasar-pasar lokal. Yang kedua, transisi menuju pertanian campuran dan terdiversifikasi. Pola pertanian terdiversifikasi ini atau pertanian campuran merupakan tahap perantara yang harus dilalui oleh proses transisi dari pola produksi pertanian subsisten menjadi produksi pertanian yang lebih terspesialisasi. Yang ketiga, dari divergensi ke spesialisasi, yaitu pertanian komersial modern. Pertanian terspesialifikasi ini merupakan tahap akhir dan bentuk yang paling maju dari unit usaha pertanian dalam perekonomian pasar campuran. Dan ini merupakan karakteristik umum yang terdapat pada negara-negara industri maju. Selanjutnya, adapun karakteristik umum dari semua unit usaha pertanian yang terspesialifikasi adalah pengutamaan jenis tanaman tertentu, pemakaian modal secara intensif,
penggunaan teknik-teknik produksi modern yang hemat tenaga kerja, serta pengembangan skala ekonomi besar untuk mengurangi unit-unit biaya dan memaksimalkan keuntungan. Yang keenam, menuju suatu strategi pembangunan pertanian dan pedesaan yang handal. Ada beberapa pokok apabila tujuan utama pembangunan pertanian itu dan daerah pedesaan negara-negara berkembang adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat di pedesaan melalui peningkatan pendapatan, total produksi atau output, dan produktivitas petani kecil. Maka, pertama-tama pemerintah negara berkembang tersebut mengidentifikasi sumber-sumber pokok kemajuan pertanian dan kondisi-kondisi dasar yang sekiranya akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan utama mereka. Berikutnya, sumber-sumber kemajuan pertanian berskala kecil. Ada kemajuan teknologi dan inovasi, kebijakan ekonomi pemerintahan yang tepat, kelembagaan sosial yang menunjang, dan syarat umum bagi kemajuan pedesaan, yaitu modernisasi struktur usaha tani dalam rangka memenuhi bahan pangan yang terus meningkat, penciptaan sistem penunjang yang efektif, dan perubahan kondisi sosial pedesaan guna memperbaiki taraf hidup masyarakat. Baiklah, sekian presentasi saya pada kali ini. Jika terdapat salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.